Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten mampu membentuk kita di masa depan. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan perubahan yang kita lakukan meski hanya satu titik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Aulia Nurhalizah dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Kimia, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan membahas jurnal yang ditulis oleh Suwahono dan R. Krisnadara Alifa Zulfirman mengenai eksplorasi keterampilan berpikir kritis siswa dalam konteks kimia berdasarkan hakikat sains. Ada 3 garis besar yang akan dibahas dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, pendahuluan, kemudian metode dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama mengenai pendahuluan. Sebelum memasuki isi dari jurnal, tentunya perlu dibahas mengenai beberapa hal atau poin penting dari isi jurnal tersebut. Sesuai dengan judulnya, terdapat kalimat berpikir kritis dan juga hakikat sains. Mengenai berpikir kritis atau sering disebut juga dengan critical thinking dan disingkat dengan CT, merupakan aspek penting dalam pembelajaran kimia dan menjadi ciri utama calon guru kimia. Dan yang kedua, ada kata hakikat sains atau disebut juga dengan nature of science dan disingkat dengan NOS. Ilmu kimia terkait erat dengan NOS yang terdiri dari beberapa komponen seperti tentatif, empiris, teori dan hukum ilmiah, imajinasi, dan subjektivitas ilmuwan. Keduanya merupakan aspek yang saling melengkapi dalam membangun keterampilan dan pengetahuan dasar dalam mempelajari sains, karena dengan memberikan fondasi yang kuat terkait NOS secara positif, mempengaruhi kemampuan siswa untuk berpikir secara efektif dalam pembelajaran kimia sebagai bagian dari sains. Terus juga memungkinkan siswa untuk berlatih memecahkan masalah secara ilmiah. Calon guru kimia harus mampu mengintegrasikan NOS dalam pembelajaran kimia dan menguasai keterampilan critical thinking. Metode dan pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode ilmiah yang berfokus pada pemahaman aspek NOS serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan kimia, di mana metode ini digunakan dengan membagikan kuesioner dan wawancara kepada para peserta, kemudian peneliti menerima respon lengkap yang diterima dari responden sebanyak 30 jawaban dan sumber data diperoleh dari kuesioner wawancara sebagai instrumen penelitian keabsahan data penelitian. Kemudian pembahasannya adalah penelitian ini menyoroti kesulitan mahasiswa dalam memahami aspek-aspek NOS dan critical thinking dalam konteks kimia. Terdapat ada perkembangan dalam pemahaman melalui wawancara, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan. Nah, ini merupakan tabel metode penelitian indikator keterpaduan keterampilan critical thinking dan aspek NOS, serta dengan kategori jawabannya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan 3 kategori pemahaman NOS yang telah disebutkan tadi. Yang pertama mengenai informasi. Informan memiliki pemahaman yang sesuai dengan jawaban ahli, di mana informasi sudah memberikan penjelasan dan bukti yang sesuai. Kemudian, transisi. Informan memahami NOS secara umum tetapi belum dapat memberikan bukti atau penjelasan yang mendukung jawaban mereka. Yang ketiga, kategori naif. Informan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban ahli dan tidak memahami aspek-aspek tertentu dari NOS. Aspek-aspek kemampuan berpikir kritis atau critical thinking ada 6. Yang pertama, interpretasi, yaitu mahasiswa kesulitan dalam menginterpretasikan pertanyaan dan konsep-konsep dalam konteks kimia, tetapi hasil wawancara menunjukkan perkembangan dalam pemahaman. Yang kedua, analisis. Mayoritas informan kesulitan dalam memberikan analisis dan bukti, tetapi sebagian mampu melakukan analisis lebih rinci saat diwawancari. Kemudian evaluasi. Beberapa informan mengalami kesulitan dalam evaluasi, tetapi sebagian dapat mengevaluasi dengan baik saat diwawancarai. Yang keempat, kesimpulan. Siswa mampu membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia dan wawancara membantu mereka dan dalam memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Yang kelima, mengenai penjelasan. Siswa mampu memberikan alasan dan argumen yang mendukung jawaban mereka, terutama setelah wawancara.
Yang keenam, pengaturan diri. Siswa mampu mengkonfirmasi apa yang telah dipelajari dan dipahami, dan mereka dapat mengatur diri mereka sendiri untuk menjawab pertanyaan dengan lebih baik setelah diwawancara. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut adalah guru kimia prajabatan memiliki keterampilan berpikir kritis dalam kategori rendah termasuk interpretasi, inferensi, dan pengaturan diri. Mereka masih perlu meningkatkan kemampuan menjelaskan, mengevaluasi, menganalisis kemampuan siswa. Pemahaman mereka tentang NOS dikategorikan sebagai transisi. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya perbaikan analisis NOS dalam konteks kimia melalui keterampilan berpikir kritis. Pentingnya mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dalam bentuk NOS dalam pembelajaran kimia untuk mahasiswa calon guru kimia. Poin kesimpulan mungkin penutup dari presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.